Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niko Sandi Firmansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional Indonesia. Nah, saat ini saya sedang melakukan stase keperawatan jiwa. Nah, pada kali ini saya akan melakukan interaksi pemberian SP1 kepada pasien halusinasi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan tindakan SP1 pada pasien halusinasi, yaitu dengan cara menghardik. Sebelum melakukan itu, kita harus melakukan namanya BHSP atau Bina Hubungan Saling Percaya terlebih dahulu. Pada penggunaan SP1 halusinasi yaitu menghardik, yang tindakan pertama kita adalah tindakan terapeutik atau kita berkenalan dan juga kontrak waktu dengan pasien. Kamal, ya gimana satu malam tidurnya, nyenyak atau tidak? Tidak nyenyak. Memang tidurnya jam berapa? Jam 1 malam. Oh, kenapa bisa sampai tidur jam 1 malam? Apa yang dirasa? Saya semalam sempat lihat bapak saya, Mas. Oh, sempat melihat dan mendengar suara ayahnya saat malam. Itu biasanya saat malam aja terdengarnya atau saat kondisi-kondisi lain juga sama bisa terdengar? Bisa benar-benar sepi dan sendiri. Biasanya tiba-tiba bayangan ayah saya tuh muncul. Selain ayah saya yang muncul, kadang-kadang harimau. Oh, ada suara harimau juga selain suara ayah. Kayak mau nerkam saya, Mas. Oh, oke. Jadi saya nggak bisa tidur. Baik, saat suara-suara itu muncul, Mas Kamal apa yang paling dirasa? Apakah merasa sedih, senang, marah, atau merasa bagaimana? Marah sih saya. Marah. Takut sih biasanya, takut. Marah, takut. Berarti Mas Kamal suka melempar-lempar barang-barang? Kalau saya marah, saya lempar barang-barang yang ada dekat saya. Dilempar. Oke, baik. Nah, biasanya saat mendengar suara-suara tersebut, Mas Kamal apa yang dilakukan agar tidak mendengar suara itu lagi? Biasanya saya tutup telinga dan tutup mata. Hanya menutup telinga dan menutup mata saja. Baik, saat mendengar dan melihat, Mas Kamal menutup telinga dan mata. Bagaimana sekarang Mas Niko punya cara nih bagaimana untuk menghilangkan suara-suara tersebut? Ada ya. Ada. Bapak mau saya ajarkan caranya? Boleh, baik. Nah, jika Bapak Mas Kamal mendengar suara-suara ayahnya atau mendengar suara harimau, nah, Bapak bisa melakukan yang seperti tadi, seperti menutup mata dan menutup telinga juga. Nah, tapi ditambahin dengan satu tindakan lagi, yaitu kita harus menghardik. Dia menghardik, kita tuh menyatakan dia itu tidak ada, dia itu bohong, dia itu tidak nyata. Tuh. Baik, kalau gitu saya contohkan dulu ya. Nah, jika Mas Kamal mendengar suara-suara seperti ayahnya atau harimau, Mas Kamal bisa menutup mata dan menutup telinga. Lalu setelah itu berbicara, tidak, kamu tidak nyata, kamu tidak benar. Nah, lakukan itu sampai suaranya menghilang. Oke, apa Mas Kamal mengerti? Tutup mata ya? Tutup mata dan tutup telinga. Baik Mas Kamal, tadi saya sudah mempraktekkan. Sekarang coba Mas Kamal mempraktekkan sendiri. Sekarang tutup telinganya, tutup matanya, dan sebutkan tidak, itu tidak nyata. Ya, kamu tidak nyata. Tidak, kamu tidak nyata. Bener kan, Mas? Ya, betul seperti itu. Bagus sekali. Nah, nanti jika Mas Kamal mendengar suara tersebut seperti suara ayahnya atau suara harimau, Mas Kamal bisa melakukan tindakan tadi. Itu namanya teknik menghardik. Artinya kita menjelaskan bahwa suara-suara tersebut itu sebenarnya tidak nyata atau tidak ada dalam pikiran kita. Jadi kita bisa melakukan itu. Saya apakah Mas Kamal mengerti? Baik, mengerti. Nah, sebenarnya
Eh, banyak mas caranya untuk menghilangkan suara-suara tersebut seperti yang sudah saya ajarkan yang pertama. Pertama adalah menghardik, kedua adalah berinteraksi nih dengan teman-temannya. Jadi kalau mas mendengar suara-suara, mas bisa langsung mengajak ngobrol teman-teman yang lain. Nah yang ketiga, mas bisa melakukan aktivitas. Misalnya di sini nih, mas sedang di ruang perawatan ini. Nah jika mendengar-dengar suara tersebut, mas bisa ambil sapu, bisa menyapu halaman, menyapu ruang tamu, atau menyapu yang lain, atau bisa melakukan aktivitas seperti jogging, itu juga bisa. Nah, tindakan terakhirnya yaitu adalah minum obat secara teratur. Untuk minum obatnya teratur kan? Teratur Teratur. Sehari minumnya berapa kali? 3 kali. 2 kali. Oke, baik kalau gitu sudah mengerti. Jika Pak Kamal sudah mengerti nih, sudah tadi udah saya ceritakan ada 4 caranya. Nah, bagaimana kalau kita besok atau nanti sore kita belajar tentang caranya berbincang dengan orang lain? Tuh. Mas, tapi gua rokok ya. Oh, rokok, untuk rokok tidak ada, Mas. Rokok enggak. Iya, rokoknya tidak ada. Nah, kita fokus itu dulu, menghilangkan suara-suara yang didengar Bapak dulu ya. Jadi nanti untuk rokoknya yang penting Mas sekarang fokus dulu nih untuk proses penyembuhan. Ya. Baik, kalau gitu nanti kita bertemu sore aja ya. Gimana? Saya sih Sibuk. Bisanya Mas Kamal kapan? sore aja. Sore aja. Oke, baik kalau sore. Nah, nanti nanti sore kita akan berjumpa lagi. Nanti saya akan mengajarkan teknik menghilangkan suara-suara tersebut dengan kita melakukan aktivitas nih. Untuk tempatnya mau di mana Mas Kamal? Di sini lagi atau kita pindah tempat? Di rumah saya aja. Di ru- Di rumah saya jauh dari sini aja. Di sini aja. Oke, baik di sini aja ya. Nanti sore kita ketemuan lagi di sini jam kurang lebih jam 16.30 ya. Nanti saya panggil kalau emang belum ada di sini ya. Baik, kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Nanti jika mendengar suara-suara tersebut, tindakan menghardik tadi bisa diulang kembali. Bisa ya? Tutup mata. Tutup mata, bagus. Sama tidak kamu tidak nyata. Ya, bagus sekali Mas Kamal. Mas Kamal hebat ya. Rokok ya. Oh, tidak ada rokok Mas Kamal. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu. Nanti sore kita berjumpa lagi ya di sini jam 16.30. Baik, nah, selamat sore.